Halo teman-teman, kembali lagi di channel EdCode dan ini adalah episode ke-7 dari playlist Python Basic, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang conditional statement. Jadi sebelum kita masuk ke dalam teori dan prakteknya, kita akan coba membuat sebuah analogi ya supaya teman-teman bisa memahami materi ini. Bayangkan saja teman-teman sedang pergi ke pasar ya. Di sini teman-teman ingin mencari buah-buahan. Lalu teman-teman mendapatkan kondisi ya, jika toko tersebut memiliki buah atau menjual buah, teman-teman akan beli buahnya. Tapi jika toko itu tidak punya buah, maka teman-teman akan pergi ke toko jus mungkin untuk beli jusnya ya. Nah, di sini teman-teman memiliki dua kondisi ya, antara toko tersebut menjual buah atau tidak menjual buah. Dan di masing-masing kondisi juga memiliki action. Apabila dia menjual buah, actionnya adalah beli buah. Apabila dia tidak menjual buah, maka actionnya adalah beli jus buahnya di toko jus. Nah, ini adalah salah satu gambaran conditional statement. Jadi teman-teman bisa membuat sistem atau program yang teman-teman buat di Python ya, mengikuti action berdasarkan kondisi apa yang terpenuhi. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya teman-teman. Jadi dalam conditional statement itu yang paling dasar teman-teman bisa mempelajari if statement. Jadi if statement ini bisa teman-teman gunakan saat teman-teman memiliki dua condition. Secara structure seperti ini teman-teman bentuknya ya. Teman-teman bisa ketikkan if, lalu teman-teman lempar kondisi teman-teman di dalam kurungnya. Setelah itu teman-teman tuliskan titik 2, lalu di baris kedua teman-teman perlu berikan indent. Jadi indent ini merupakan jarak ya dari ujung kiri penulisan teks teman-teman atau kode teman-teman berikan satu tab. Jadi jarak satu tab, baru setelah itu teman-teman memberikan kode atau action apa yang nantinya harus dilakukan saat condition dari if ini terpenuhi. Ya, jadi di if ini kita bisa lemparkan conditionnya seperti tadi contohnya di if teman-teman lemparkan jika toko menjual buah, maka execute operation ini adalah beli buah ya. Seperti itu. Nah, lalu di bawahnya ada else ya teman-teman. Jadi else ini digunakan untuk menangkap semua kondisi yang tidak terpenuhi dari kondisi teman-teman yang kalian define di atas gitu ya. Contohnya di sini saat toko tidak menjual buah, maka execute interprogram adalah beli jus di toko buah. Kita akan coba lihat contohnya teman-teman seperti ini ya. Di sini aku punya variabel age ya atau umur sama dengan 17. Di sini aku bisa menggunakan if statement, aku lemparkan age-nya, lalu aku tanya apakah age-nya itu di bawah 17. Jika age-nya di bawah 17, kita akan tampilkan tidak perlu ID card. Tetapi jika age-nya di atas 17, maka kita tampilkan perlu ID card. Karena di sini kita sama-sama tahu di bawah 17 dan 17 adalah dua kondisi yang berbeda, maka yang akan tereksekusi adalah butuh ID card karena dia sudah 17. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk if statement ini dia hanya mengeksekusi action saat salah satu kondisi terpenuhi. Jadi karena di sini kita punya dua kondisi, kita punya dua action, dan jika salah satu sudah terpenuhi, maka dia akan mengabaikan action yang lain. Nah, sekarang kita sudah ada dalam Visual Studio Code. Sekarang di sini aku mau coba melakukan if statement ya. Kita akan coba dengan contoh yang sama. Misalkan di sini aku punya age, aku bisa simpan angka 17 di dalamnya. Lalu aku bisa ketikkan if ya dengan condition age. Apabila age-nya itu di atas 17 misalkan, di sini aku bisa tampilkan you are an adult seperti ini ya. Jadi aku punya pesan bahwa kamu sudah dewasa. Lalu kita bisa tambahkan else-nya ya di bawah, dan kita bisa print you are a kid. Kalau misalkan kita run teman-teman ya, kita akan mendapatkan hasil you are a kid karena di sini kita tanyakan apakah age-nya itu lebih dari 17, sementara age-nya itu masih 17, maka dia akan eksekusi yang bawah teman-teman. Nah, kalau misalkan ini aku ganti ya, aku ganti 22, kalau aku eksekusi lagi di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang akan ditampilkan adalah pesan yang di atas karena condition pertama sudah terpenuhi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk kedua dari if statement. Di sini namanya adalah multiple if statement. Teman-teman bisa gunakan multiple if statement saat teman-teman memiliki 3 atau lebih kondisi. Kita akan bicarakan strukturnya terlebih dahulu ya, seperti biasa. Di sini teman-teman bisa lihat ada perubahan ya di antara if dan else. Ada statement elif. Elif di sini biasa disebut sebagai else if ya jika di bahasa pemrograman yang lain. Nah, di sini teman-teman
bisa lemparkan condition ya, sama seperti if. Lalu teman-teman bisa tambahkan action juga di bawahnya. Jadi untuk elif ini teman-teman bisa tambahkan sebanyak mungkin. Teman-teman bisa tambahkan 2, 3, 4 ya. Jika ada condition yang cukup banyak, teman-teman bisa tambahkan elifnya. Kita akan lihat contohnya teman-teman ya. Di sini aku punya contoh dengan variabel age ya, yang sama. Di sini aku assign 17 sebagai numbersnya. Lalu aku buat multiple if statement. Di sini di baris pertama aku tanyakan apakah umurnya itu di atas 50. Jika iya, maka dia adalah seorang pensiunan. Lalu aku tambahkan elif, aku tanyakan apakah umurnya di atas 20. Jika iya, maka dia adalah seorang dewasa. Dan jika kedua kondisi di atas salah, maka dia adalah seorang teenager. Jika ini akuran teman-teman, karena age-nya adalah 17, maka yang akan ditampilkan adalah teenager. Kita akan langsung lihat contohnya di Visual Studio Code. Oke, sekarang kita sudah kembali di Visual Studio Code. Sekarang aku mau buat variabel baru teman-teman ya. Misalkan kita mau membuat semacam grading system untuk menilai performa seorang siswa. Di sini aku punya variabel yang aku kasih nama score ya. Misalkan di suatu mata pelajaran dia berhasil dapat nilai 85. Grading systemnya kita bisa buat seperti ini. If skornya itu di atas 90 seperti ini, lalu aku bisa print grade A. Lalu di sini aku bisa tambahkan elif ya. Kita bisa coba kasih dia mungkin di atas 75, kita bisa kasih dia grade B. Lalu saat dua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kita akan kasih grade C seperti ini teman-teman. Ya, jika ini aku eksekusi atau aku run, dia akan kasih aku value grade B seperti ini. Kenapa dia masuk ke dalam grade B? Alurnya seperti itu teman-teman. Yang pertama, dia akan ditanya ya, apakah dia itu lebih dari 90? Jika tidak, maka kita akan skip actionnya. Print grade ini di skip teman-teman. Lalu dia akan masuk ke dalam rows yang kedua selanjutnya ya, di elif ini. Apakah dia itu lebih dari 75? Karena dia benar, maka dia akan print grade B. Nah, sisanya ya, yang ada di bawahnya, dia akan di skip. Nah, di sini teman-teman aku mau meng-highlight ya, mungkin poin yang mungkin sering dilupakan oleh teman-teman pemula. Di dalam menggunakan multiple if statement, teman-teman perlu memperhatikan yang namanya urutan. Jika di sini kita lihat ya, di atas 90 ini berarti angkanya adalah 91 sampai 100 misalkan. Lalu di atas 75 ini angkanya adalah 76 sampai 90 ya. Dan di sini angkanya di bawah 75. Tapi apa yang terjadi saat aku ubah urutannya? Misalkan seperti ini. Yang di atas aku akan ubah jadi 75, ini grade B ya. Lalu yang di bawah aku ubah jadi 90, lalu ini grade A. Seperti ini teman-teman. Kalau ini angkanya aku rubah ya ke 95 misalkan, secara teori dia akan kasih aku grade A teman-teman ya. Tapi jika ini aku eksekusi, dia kasih aku grade B. Teman-teman tahu nggak kenapa dia kasih aku grade B? Karena baris pertama yang akan ditanya adalah ini teman-teman ya, saat skornya di atas 75. 95 itu secara matematika dia berada di atas 75 ya. Maka conditional system menganggap bahwa actionnya yang benar adalah tampilkan grade B. Meskipun skornya di atas 90 di elif ya, itu benar, tapi karena dia ada di bawahnya conditional yang pertama, maka condition ini akan di skip teman-teman ya. Jadi itulah pentingnya sebuah urutan di dalam kerja dengan multiple if statement. Teman-teman perlu mengetahui kira-kira urutan seperti apa ya, agar tidak terjadi overlapping condition seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk if statement yang ketiga ya, atau yang terakhir. Di sini aku sebutnya nested if ya, atau if bersarang. Jadi if bersarang ini teman-teman bisa gunakan saat teman-teman ingin memastikan dua kondisi atau lebih terlebih dahulu sebelum teman-teman take suatu action. Secara structure, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Gunakan if statement terlebih dahulu seperti biasa, ada if else-nya. Tetapi di sini teman-teman tidak langsung berikan action, tetapi teman-teman berikan if else lagi di dalam if-nya. Jadi ada dua if condition sebelum teman-teman execute operation ya, atau melakukan sebuah action. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya dua variabel ya. Kita akan pakai variabel yang kita pakai sebelumnya, yaitu age. Lalu di sini kita ada variabel baru yaitu ID card. Cara bacanya adalah jika umurnya itu lebih dari 18 tahun dan jika dia punya ID card, maka dia bisa melanjutkan prosesnya lebih jauh atau dia bisa proses further ya.
Tetapi jika dia sudah di atas 18 tahun tapi tidak punya ID card, dia harus buat ID card-nya terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman bisa menangkap ya, action-nya di sini hanya akan dilakukan saat kita sudah mengevaluasi lebih dari satu kondisi. Yang di sini contohnya adalah umur dan ID card. Oke, sekarang kita sudah balik lagi di Visual Studio Code. Kita akan coba bermain dengan variabel baru ya. Di sini aku mau bikin variabel umbrella. Aku mau gunakan data type boolean ya. Lalu di sini aku mau buat variabel weather ya, dan di sini contohnya aku mau set hujan menjadi cuaca. Jadi di sini kita punya payung tapi cuacanya hujan. Lalu kita bisa membuat nested if ya. Di sini misalkan saat cuacanya itu hujan, lalu kita akan cek ya, tetapi kita punya payung ya, maka actionnya adalah kita bisa pergi keluar misalkan. Tetapi ya, saat kita tidak punya payung, maka kita harus stay at home. Nah, di sini kita bisa kasih else ya teman-teman. Ini else-nya adalah else untuk kondisi pertama, yaitu weather-nya ya. Saat dia hujan, maka masuk ke dalam if statement yang kedua. Tetapi saat dia tidak hujan ya, kita tinggal tuliskan else di sini, maka kita bisa print go outside ya. Misalkan yang di sini go outside with umbrella nih. Nah, jika ini aku eksekusi teman-teman ya, dia akan tampilkan go outside with umbrella karena di sini dua kondisinya terpenuhi ya. Cuacanya sedang hujan dan kita punya payung. Tetapi apabila aku nggak punya payung, di sini aku ganti false misalkan, dan aku eksekusi, maka dia akan print stay at home ya, karena kondisinya sedang hujan dan kita nggak punya payung. Tapi apa yang terjadi saat aku ganti cuacanya, misalkan cuacanya cerah ya, dia akan skip nested if-nya dan langsung eksekusi else-nya ini teman-teman ya, yaitu go outside. Oke teman-teman, di sini aku punya sedikit mini project ya yang mungkin bisa teman-teman jadikan bahan untuk latihan. Jadi di sini aku menggabungkan beberapa elemen yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dan aku membuat semacam username dan password authenticator. Jadi yang pertama di sini aku mau buat dulu variabel username. Di sini aku mau set Budi sebagai username-nya, lalu password-nya di sini aku mau set 1234 misalkan ya. Lalu aku perlu inputan user ya. Jadi di sini let's say aku buat input username ya. Di sini aku akan lempar pertanyaan, masukkan username, lalu akan melakukan hal yang sama untuk password-nya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi aku punya variabel username dan password yang akan bertindak sebagai database ya, yang untuk memvalidasi, dan aku punya input username dan password yang akan digunakan untuk menangkap inputan user. Di sini kita mau buat sistem untuk memvalidasi ya, apakah inputan dari user itu sesuai dengan database, dan jika salah kita akan berikan pesan sesuai dengan di mana letak kesalahannya. Misalkan di sini kita akan buat conditional statement teman-teman ya. Kita akan tanyakan input username-nya. Saat input username-nya itu sesuai dengan username seperti ini, maka kita akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Apakah input password itu sesuai dengan password-nya ya? Jika keduanya benar, maka misalkan di sini aku tampilkan login. Tapi jika passwordnya salah ya, di sini aku akan tampilkan password invalid. Lalu jika username-nya salah, maka aku akan tampilkan username invalid. Kita akan coba eksekusi teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan masukkan username ya. Jika di sini aku masukkan username-nya salah teman-teman ya, lalu passwordnya mungkin aku masukkan benar, dia akan berikan aku hasil username invalid. Kita coba lagi ya. Kalau misalkan di sini aku memasukkan username-nya benar, tapi passwordnya salah, dia akan kasih aku password invalid. Sekarang aku coba untuk benarkan keduanya ya. Misalkan di sini aku ketikkan Budi lalu 1234, maka aku akan dapat hasil login. Jadi ini adalah salah satu mini project ya, di mana teman-teman bisa memanfaatkan if bersarang atau nested if untuk melakukan
username atau password authentication dengan Python. Oke teman-teman, jadi itu adalah video tentang conditional statement. Semoga mudah dipahami ya. Jika ada beberapa hal yang terlewat atau beberapa hal yang masih cukup susah untuk dipahami dari video ini, teman-teman bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video Edcode yang lain.